Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Hamud di acara Main Melet. Nah, pada kesempatan kali ini, Hamud akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu How to deal with panic attack. Nah, kali ini Hamud tidak akan sendirian loh dalam mengangkatkan topik ini. Hamud akan kedatangan dua bintang tamu yang sangat menarik, insightful, dan sangat keren. Mari langsung saja kita sambut Mas Wijaya dan Bu Aisyah, MC Psikolog. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan langsung duduk, anggap saja di rumah ya sendiri. Selamat datang, saya ucapkan kembali lagi kepada Mas Wijaya dan Bu Aisyah. Mungkin boleh Mas Wijaya memperkenalkan dirinya dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih Pak Hamud dan Bu Aisyah. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Wijaya. Saat ini saya berkuliah di sebuah universitas jurusan Sastra Mesin semester 13. Oh, sastra mesin ya? Kalau nggak salah sastra mesin ini punya yel-yelnya ya? Benar, Pak. Boleh saya coba? Boleh. Sastra mesin? Indahnya persahabatan. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, mungkin boleh juga Bu Aisyah memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Saya Aisyah, merupakan psikolog klinis yang saat ini sekitar sudah 5 tahun menjadi psikolog klinis. Oke, terima kasih. Nah, mungkin boleh nih Mas Wijaya ngejelasin apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, baik, terima kasih Pak Hamud. Seperti yang sudah Anda ketahui ya, jadi saya saat ini tuh sudah berkuliah di semester 13 ya. Jadi kesibukan saya itu berkaitan dengan tugas-tugas kuliah, termasuk dengan tugas skripsi yang saat ini masih saya selesaikan. Oke, jadi pejuang gelar banget nih ya Mas Wijaya. Oke, mungkin boleh Bu Aisyah menjelaskan apa sih kesibukan Bu Aisyah akhir-akhir ini? Oke, kalau dari saya sendiri, kesibukan saya mengajar di salah satu universitas di Indonesia sebagai dosen, dan selain itu saya juga membuka beberapa praktek di psikolog di tempat-tempat tertentu. Bagi teman-teman yang belum tahu, Mas Wijaya ini adalah pemenang kisah terbaik kita pada kesempatan kali ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, Mas Wijaya, boleh nggak dijelasin atau diceritakan kembali gimana sih kisahnya itu sampai bisa nih menang pada kesempatan kita kali ini? Oke, boleh. Jadi kisahnya itu berawal dari seperti ini. Lim, bagian siapa sih ini tugasnya? Wijaya itu punya dia. Aduh Jai, kok belum dikerjain sih Jai? 5 menit lagi serius. Apa? Aduh, ini dosennya 5 serius menit loh, apa 5 Jai. menit? Dari tadi. Definisinya masih Udah berantakan jelas loh kita itu. kuliah di Situasinya sini. juga Iya, belum lambat Jai. juga. Sekarang 5 dong menit lagi Jai, kami ini izin, asli nanti 5 menit gimana? lagi loh ini Nah, deadline-nya. lulus kami gimana? Tugas Apa kata orang kelompok tua kok kami? ini, Kau bukan disuruh tugas nugas nggak individu. nugas? Tanggung jawab 5 menit lagi nggak dong. nugas selesai. Jai, Tugas Jai, saya gimana kau sih, Jai? Jai, Apa sih? Jai, sendiri Jai. Apa Udah. sih? Gimana di Indonesia nanti? Gimana? Oke, kira-kira begitulah cerita yang saya alami. Wah, keren banget ya kisah yang disampaikan oleh Mas Wijaya. Pantas saja bisa memenangkan menjadi kisah terbaik pada kesempatan kali ini. Nah, Bu Aisyah, mungkin boleh diberikan tanggapannya tentang kisah dari Mas Wijaya. Oke, berdasarkan kisah yang saya dengar dari Mas Wijaya tadi, sepertinya permasalahan yang dialami Mas Wijaya sendiri cukup rumit ya. Nah, kalau dari saya sendiri mendengar cerita tersebut, tampak bahwa Mas Wijaya ini mengalami panic attack. Nah, apa sih itu panic attack? Panic attack itu merupakan suatu kejadian di mana perasaan seseorang itu tiba-tiba mengalami panik, lalu cemas yang berada dalam waktu yang singkat gitu. Apabila terjadi serangan panik dalam terus-menerus dalam waktu tertentu, maka bisa dikatakan seseorang itu mengalami gangguan panik. Dengan gejalanya itu berupa pusing, lalu ada detak jantung yang berlebihan, lalu ada gemetaran, lalu perasaan tidak enak pencernaannya, lalu juga sesak nafas. Dan berdasarkan cerita yang dijelaskan oleh Mas Wijaya tadi, Mas Wijaya itu mengalami 4 gejala, diantaranya itu ada sesak nafas, gemetar, lalu pusing, dan juga detak jantung yang berlebihan. Oke, kira-kira menurut Ibu Aisyah, panic attack ini disebabkan oleh apa aja ya? Nah, kalau panic attack sendiri itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu faktornya itu berdasarkan biologis. Biologis itu disebabkan oleh genetis atau misalnya keturunan dari keluarga. Dimana kalau misalnya keluarga
Mas Wijaya ini pernah memiliki riwayat panic attack, maka kemungkinan tersebut bisa diturunkan. Nah, dan juga faktor yang kedua itu ada faktor psikologis, dan mungkin karena Mas Wijaya sendiri sedang mengalami stres akademik berupa menyelesaikan skripsi, maka bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Mas Wijaya mengalami panic attack tersebut. Banyak banget ya penyebabnya ya, Bu Aisyah. Kira-kira nih Bu Aisyah, gimana sih cara menangani panic attack ini? Nah, kalau menangani panic attack, yang pasti apabila teman-teman mengalami gejala tersebut, beberapa gejala yang saya sebutkan, itu teman-teman bisa berkonsultasi dengan pihak yang profesional atau psikolog. Dan apabila kalian berkonsultasi dengan psikolog, itu biasanya kalian akan diberikan terapi tertentu, bisa namanya itu psikoterapi. Psikoterapi itu apa? Itu adalah terapi secara psikologis yang diberikan oleh psikolog kepada kliennya. Itu dapat berupa terapi individu, terapi keluarga, terapi kelompok, terapi pasangan, dan selain itu juga dapat dilakukan cognitive behavior terapi. Apa sih itu? Terapi cognitive behavior itu adalah suatu terapi di mana individu itu dituntun untuk merubah pikiran irasional atau pikiran negatifnya. Lalu kita akan mengaplikasikannya, kita akan menerapkannya menjadi sebuah perilaku yang positif. Banyak banget ya penjelasan yang udah dijelaskan oleh Bu Aisyah mengenai penyebabnya, cara menanganinya, dan apa sih itu panic attack. Nah, semoga Mas Wijaya dan pemirsa dapat menambah ilmu dari penjelasan Bu Aisyah. Dan jika teman-teman tadi udah dijelaskan nih apa aja kena gejala-gejala seperti yang dijelaskan oleh Bu Aisyah, mungkin boleh ke psikolog-psikolog terdekat. Nah, terima kasih kepada Mas Wijaya dan Bu Aisyah untuk kesempatan yang berharga ini, untuk insightful-nya juga. Dan saya sebagai MC dari Mind Matters pamit undur diri. Sampai jumpa.